Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review artikel jurnal yang berjudul Educational Financing and Government Spending, Pembiayaan Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah. Jurnal Theory into Practice, Theory Prac. Volume 17, halaman 341 sampai 347, tanggal 1 Oktober 1978, penulis Alan Ornstein. Isi jurnal. Jurnal ini berisi tentang pembiayaan pendidikan dan pengeluaran pemerintah di negara Amerika Serikat. Bagian pendahuluan menyajikan data statistik mengenai total pengeluaran di bidang pendidikan untuk sekolah negeri dan swasta serta pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang terus meningkat pada tahun 1929 sampai 30 dan 1984 sampai 85. Secara keseluruhan, jurnal ini berisi 5 pembahasan, yaitu 1. Kemampuan negara untuk membiayai pendidikan. 2. Kemampuan lokal untuk membiayai pendidikan. 3. Pengadilan dan reformasi keuangan. 4. Reformasi keuangan negara. Dan 5. Block grant dan voucher. 1. Kemampuan negara untuk membiayai pendidikan. Pada dasarnya ada 2 jenis rencana pemerataan pendidikan, yaitu rencana pondasi dan rencana pemerataan kekuasaan. Rencana pondasi tujuannya adalah untuk menjamin pendapatan tahunan minimum per siswa untuk semua distrik sekolah, terlepas dari kekayaan kena pajak lokal per siswa. Rencana pemerataan kekuasaan maksudnya adalah negara bagian membayar persentase dari pengeluaran sekolah yang ditentukan secara lokal dalam rasio terbalik dengan kekayaan kabupaten. Dalam kedua program tersebut, distrik sekolah memiliki hak untuk menetapkan tingkat pengeluarannya sendiri. Tetapi dalam pendekatan pemerataan kekuasaan, distrik-distrik yang lebih kaya diberi lebih sedikit dana pendamping dari negara. Salah satu ciri pendanaan ESEA adalah memberikan solusi parsial dengan memberikan alokasi yang lebih besar kepada negara-negara yang lebih miskin, dengan kata lain, menerapkan konsep pemerataan secara nasional. 2. Kemampuan lokal untuk membiayai pendidikan. Pendanaan di tingkat lokal dalam membiayai pendidikan adalah berasal dari sumber negara bagian dan distrik kaya, namun sangat terbatas dan berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan dalam pembiayaan kemampuan lokal dalam membiayai pendidikan. Sebagai contoh, warga Baldwin sebagai komunitas yang lebih miskin membayar pajak sekolah yang lebih tinggi sebesar $5,48 per $100. Sementara penduduk Beverly Hills, distrik yang lebih kaya, hanya membayar $2,38 per $100, rasio lebih dari 2:1, yang menunjukkan tekanan parah pada komunitas Baldwin. Contoh lain ada juga perbedaan dalam pajak properti dan pengeluaran untuk pendidikan di antara pinggiran kota. Pada kenyataannya, banyak distrik sekolah pinggiran kota dan pedesaan kelas pekerja mengalami lebih banyak tekanan daripada beberapa kota dalam pembiayaan pendidikan. 3. Pengadilan dan reformasi keuangan sekolah. Pendidikan publik memainkan peran penting dalam memelihara sistem demokrasi Amerika, bahwa sekolah adalah lembaga utama untuk mendidik anak-anak dan mereka adalah layanan terencana dan berkelanjutan yang disediakan oleh negara, dan bahwa merupakan tanggung jawab masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki layanan pendidikan yang mereka butuhkan. Mahkamah Agung California memutuskan bahwa pendidikan publik adalah hak dasar di mana
anak-anak harus menerima perlindungan hukum yang sama. Komisi legislatif dibentuk untuk mendefinisikan metode perpajakan sekolah yang lebih adil dan mengalokasikan dana baru ke distrik sekolah miskin. 4. Reformasi keuangan negara. Fakta pahitnya adalah bahwa pencapaian tarif pajak yang sama atau pengeluaran yang sama tidak akan menjamin kesetaraan kesempatan pendidikan. Premis dasarnya adalah bahwa anak-anak di sekolah yang berbeda harus didanai dengan dasar yang berbeda, dan kebutuhan dapat direncana menurut dua formula, kebutuhan belajar siswa secara individu, dan harga barang dan jasa pendidikan, masukan yang dibeli dari proses pendidikan. Beberapa negara bagian telah menjajaki kemungkinan menggunakan indeks kebutuhan pendidikan. Rencana terkait adalah untuk bantuan kategoris, di mana negara mempertimbangkan perbedaan biaya program karena lokasi geografis. 5. Block grant dan voucher. Pemerintah federal dapat membantu dalam reformasi sekolah keuangan dengan memberikan hibah kepada negara bagian tanpa pamrih untuk mengatasi ketakutan akan pemerintah besar untuk dicairkan atas kebijaksanaan mereka. Diharapkan bahwa negara bagian miskin akan menerima sebagian besar uang, dan pada gilirannya negara bagian akan mencairkan uang sebagian besar ke distrik sekolah miskin. Usulan lain untuk mereformasi pembiayaan sekolah adalah penggunaan kupon pendidikan. Baik, kesimpulan. Dari jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan dan pengeluaran pemerintah di negara Amerika Serikat terus meningkat pada tahun 1929 sampai 30 dan 1984 sampai 85. Uang negara dan daerah tetap menjadi sumber pendapatan dasar untuk pendidikan publik. Kemampuan negara untuk membiayai pendidikan berdasarkan dua jenis rencana pemerataan pendidikan, yaitu rencana pondasi dan rencana pemerataan kekuasaan. Pendanaan di tingkat lokal dalam membiayai pendidikan adalah berasal dari sumber negara bagian dan distrik yang kaya, namun sangat terbatas dan berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan dalam pembiayaan kemampuan lokal dalam membiayai pendidikan. Di Amerika, pendidikan publik memainkan peran penting dalam memelihara sistem demokrasi. Sekolah adalah lembaga utama untuk mendidik anak-anak, dan mereka adalah layanan terencana dan berkelanjutan yang disediakan oleh negara, dan bahwa merupakan tanggung jawab masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki layanan pendidikan yang mereka butuhkan. Adanya reformasi keuangan negara agar menjamin kesetaraan kesempatan pendidikan. Usulan lain untuk mereformasi pembiayaan sekolah adalah penggunaan kupon pendidikan. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.